Halo semua, kembali lagi bersama saya. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu mengenai luas bangun datar matematika kelas 5. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Pada akhir fase C, peserta didik dapat menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar, segitiga, segi empat, dan segi banyak, serta gabungannya. Mereka dapat menghitung durasi waktu dan mengukur besar sudutnya. Nah, selanjutnya kita akan diperlihatkan pada layar yaitu luas bangun datar. Nah, pada gambar ini disebut gambar taledang, di mana pada gambar taledang menyerupai bangunan persegi yang memiliki 4 satuan luas. Kemudian, pada bangunan persegi panjang itu terdapat 8 satuan luas. Kemudian pada gambar di sebelah kanan yaitu pada gambar tipat sirikan ini menyerupai bentuk bangunan belah ketupat yang memiliki 4 satuan luas. Nah, pada bangunan gabungan di bawah bisa kita lihat itu terdapat 7 satuan luas persegi, kemudian ada 2,5 persegi. Jika pada 2,5 persegi ini digabungkan akan menjadi satuan luas pada persegi berbentuk persegi. Maka dari itu, jadi jumlah dari keseluruhan bangunan gabungan tersebut ialah berjumlah 8 satuan luas. Nah, untuk luas persegi, persegi memiliki 4 sisi, yaitu sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, dan sisi kiri. Kita langsung saja ke pembahasan, di mana dalam pembahasan ini kita menggunakan contoh soal yaitu berapakah luas persegi di samping. Nah, bisa kita lihat pada bangunan persegi memiliki sisi 8 cm. Nah, untuk luas persegi yaitu rumusnya sisi kali sisi kali sisi kali sisi, atau luas persegi yaitu 4 kali sisi. Nah, untuk soal di mana diketahui sisi dari persegi 8 cm, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Itu menjadi 4 dikali 8 cm sama dengan 32 cm. Jadi luas dari persegi tersebut adalah 32 cm. Nah, untuk luas persegi panjang, pada persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Nah, kita langsung saja dengan permasalahan di mana berapakah luas persegi panjang di bawah ini. Kita bisa lihat di bawah itu ada gambar bangunan persegi yang memiliki panjang 12 cm dan lebar 7 cm. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di mana kita harus menggunakan rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, kita langsung saja memasukkan panjang dan lebar pada gambar di samping, yaitu 12 kali 7 sama dengan 84 cm. Jadi luas persegi panjang adalah 84 cm. Nah, selanjutnya pada luas segitiga. Nah, kita bisa lihat luas segitiga terdapat rumus yaitu setengah kali alas kali tinggi, atau bisa kita tulis 1/2 dikali A dikali T. Nah, untuk bangunan segitiga itu salah satunya adalah segitiga siku-siku. Nah, pada gambar di bawah ini kita lihat salah satu makanan khas dari Bali yang menyerupai bangunan segitiga yaitu jajan khas Bali yang bernama lukis. Nah, kita bisa lihat pada gambar jajan lukis ini memiliki bentuk yang menyerupai bangunan segitiga. Nah, kita langsung saja ke permasalahan, di mana pada gambar
segitiga siku-siku memiliki tinggi 12 cm dan alas 9 cm. Nah, untuk pertanyaannya, berapakah luas segitiga tersebut? Nah, langsung saja kita menggunakan rumus luas segitiga, di mana rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kita langsung saja memasukkan angkanya, akan menjadi setengah kali 9 cm dan 12 cm. Maka sama dengan setengah dikali 108 cm sama dengan 54 cm. Jadi, luas segitiga adalah 54 cm. Kemudian, untuk luas trapesium, kita bisa lihat pada gambar trapesium, itu terdapat sisi atas dan sisi bawah. Yang disebut dengan sisi atas yaitu garis horizontal K dan L, kemudian sisi alas M dan N. Nah, untuk tingginya bisa adik-adik lihat. Nah, kita langsung saja untuk rumus luas trapesium, yaitu setengah dikali dalam kurung sisi alas ditambah sisi atas kurung tutup dikali tinggi. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, diketahui sisi atas yaitu 10 cm, sisi alas 24 cm, dan tinggi 6 cm. Yang ditanyakan, berapakah luas dari trapesium tersebut? Nah, untuk rumus luas trapesium tadi sudah kita bahas, yaitu setengah dikali sisi alas ditambah sisi atas dikali tinggi. Maka kita dapat masukkan angkanya, yaitu menjadi setengah dikali dalam kurung 24 cm ditambah 10 cm dikali 6 cm. Maka dapat hasilnya 34 cm dikali 6 cm sama dengan 102. Nah, jadi luas trapesium adalah 102 cm persegi. Nah, langsung saja kita ke luas belah ketupat. Nah, di mana bangunan belah ketupat memiliki dua diagonal, yaitu diagonal pertama pada A dan C, kemudian diagonal kedua yaitu B dan D. Nah, untuk rumus luas belah ketupat, yaitu luasnya sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, kita langsung saja ke permasalahan, di mana diketahui diagonal 1 sama dengan 9 cm, diagonal 2 14 cm. Nah, yang ditanyakan, berapakah luas tipat sirikan di sebelah kiri yang berbentuk belah ketupat? Nah, jawabannya di mana tadi sudah kita bahas, luas dari belah ketupat setengah kali D1 dikali D2. Kita masukkan angkanya menjadi setengah dikali 14 cm dikali 9 cm. Maka menjadi 7 cm dikali 9 cm sama dengan 63 cm persegi. Jadi, luas tipat sirikan yang berbentuk belah ketupat adalah 63 cm. Nah, untuk bangun datar selanjutnya yaitu luas layang-layang, di mana pada layang-layang memiliki diagonal sisi. Dua diagonal sisi. Diagonal sisi pertama yaitu A dan C. Diagonal sisi kedua D dan B. Nah, untuk rumus luas layang-layang yaitu setengah dikali diagonal sisi 1 dan diagonal sisi 2. Nah, kita langsung saja ke bentuk contoh soal, di mana diketahui pada gambar layang-layang memiliki diagonal 1 20 cm, kemudian diagonal 2 12 cm. Pertanyaannya, berapakah luas layang-layang Budi tersebut? Ternyata layang-layangan ini milik Budi. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya, di mana luas dari layang-layang Budi yaitu kita pakai rumus terlebih dahulu, setengah dikali D
D1 dikali D2, kemudian kita masukkan angkanya menjadi setengah kali 20 cm dikali 12 cm. Maka hasilnya 10 cm dikali 12 cm sama dengan 120 cm persegi. Nah, jadi luas layang-layang Budi sama dengan 120 cm persegi. Nah, untuk selanjutnya, luas jajar genjang, di mana pada jajar genjang memiliki rumus yaitu alas kali tinggi atau A dikali T. Nah, kita bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Itu adalah salah satu jajan khas Bali juga bernama jajan wajik. Nah, di mana pada jajan wajik tersebut menyerupai jajar genjang. Nah, kita langsung saja ke contoh permasalahan, di mana pada gambar jajar wajik ini memiliki alas 30 cm, kemudian tinggi 10 cm. Maka yang ditanyakan berapakah luas jajan wajik yang berbentuk jajar genjang di samping. Kita langsung saja jawab, di mana luasnya, rumus luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Kemudian kita masukkan angkanya, untuk alasnya 30 cm, untuk tingginya 10 cm. Maka luas dari jajan wajik tersebut adalah 300 cm persegi. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat membantu pemahaman kalian. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dan terima kasih.